Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1 mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa, di mana pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan G30S ya. Pemberontakan G30S ini didalangi oleh PKI dan terjadi tanggal 30 September 1965 ya. Kita lihat dulu pengertiannya ya, pengertian dari G30S ini. G30S PKI merupakan upaya penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi ABRI yang terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 1965 sebagai suatu usaha kudeta. Tentu saja G30S ini masuk ke dalam pergolakan yang disebabkan perbedaan ideologi. Kita tahu PKI ini menghendaki Indonesia agar berpaham komunis, sementara kita tahu Indonesia ini punya ideologi Pancasila ya. Seperti itu. Nah, pemberontakan G30S ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Nah, garis bawahi ya, Letkol Untung Syamsuri ini adalah komandan resimen 1 Cakrabirawa. Naon cenah Cakrabirawa teh? Cakrabirawa ini merupakan pasukan pengamanan presiden. Kalau sekarang ya pas pampres sekarang mah. Itu bertugas untuk melindungi presiden dari hal apapun, menjaga keamanan, melindungi presiden dan lain-lain seperti itu. Lanjut. Nah, adapun penyebab terjadinya G30S ya, sudah pasti penyebab umumnya adalah ingin mengganti ideologi, tapi sebab-sebab khusus yang mendukung terjadinya G30S ada 7. Yang pertama, Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Apa ini Nasakom? Nasakom merupakan pandangan politik atau konsep politik dari siapa? Dari Soekarno. Ya, jadi Soekarno ingin menyeimbangkan 3 ideologi besar di Indonesia. Tentu saja nasionalis, agamis, komunis, karena kita tahu di sini nasionalis ini yang terbesarnya diwakili oleh orang-orang atau partai PNI. Ya, PNI. Agamis adalah Masyumi. Lalu komunis ini PKI. Sebenarnya Masyumi ini sudah dibubarkan ya. Jadi NU ya, dan Muhammadiyah. Komunis ini PKI. Ya, jadi kan kita tahu bahwasannya di Indonesia itu ada 3 paham besar, yakni nasionalis, agamis, komunis. Soekarno ingin menyeimbangkan ketiga paham ini. Nah, di sini dikarenakan konsep dari Soekarno ini ada komunisnya ya, PKI. Secara tidak langsung PKI ini terlindungi. Atau legal ya. Jadi bebas PKI melakukan manuver politik apapun karena Soekarno juga telah mengakui PKI. Kita tahu Soekarno adalah pimpinan tertinggi di Indonesia ya. Bahkan ketika demokrasi terpimpin, Soekarno fungsinya bukan hanya sebagai eksekutif, tetapi berfungsi juga di lembaga-lembaga lain
Gitu. Nanti dijelaskan di demokrasi terpimpin. Ya. Karena adanya Nasakom ini, Nasakom menjadi jalan bagi PKI untuk terus bergerak di Indonesia, bermanuver politik dan lain-lain seperti itu. Yang selanjutnya adalah keadaan ekonomi yang memburuk. Nah, menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap Soekarno menurun. Nah, karena apa? Karena di sini terjadi inflasi sebesar 650%. Itu ya, 650% inflasinya. Gila, sangat besar sekali. Menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap Soekarno menurun. Langsung selanjutnya adalah konflik dengan Malaysia. Ya, ini konfrontasi Malaysia merupakan konflik antara Indonesia dan Federasi Malaysia yang diakibatkan oleh pembentukan Federasi Malaysia. Jadi dulu sebelum ada Malaysia sekarang, namanya Federasi Malaysia. Singapura masuk, ya. Singapura masuk, Brunei masuk. Dulu itu mereka bersatu. Nah, pembentukan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Soekarno. Karena apa? Karena Federasi Malaysia ini dianggap sebagai boneka Inggris. Jadi Soekarno menganggap ketika ada Federasi Malaysia, orang-orang atau negara-negara kolonial, negara-negara kolonial dan imperialis itu akan lebih mudah masuk ke Indonesia. Makanya Soekarno tidak mau ada negara boneka Inggris, ya. Kita tahu sampai sekarang Inggris lah di belakang Malaysia, ya. Nah, di sini Soekarno marah, tidak mau ada Federasi Malaysia. Nah, terjadi konflik. Nah, konflik ini yang menyebabkan hubungan antara Soekarno dan Angkatan Darat merenggang. Kenapa? Karena Angkatan Darat menganggap Indonesia itu belum siap menghadapi Malaysia yang di belakangnya Inggris. Leheung lah nya lamun Malaysia hungkul. Kan Malaysia mah boga dekeng, ya, punya jagernya yaitu Inggris. Jadi perwira-perwira Angkatan Darat, petinggi-petinggi Angkatan Darat menganggap Indonesia belum siap nih untuk melawan Inggris, gitu. Lalu yang selanjutnya dibentuknya Angkatan Kelima. Naon cenah Angkatan Kelima teh? Angkatan Kelima ini terdiri dari petani dan buruh yang dipersenjatai. Nah, kita tahu angkatan perang di Indonesia itu yang pertama ada TNI AD, ya, lalu selanjutnya adalah TNI AU, TNI AL, Polri. Nah, PKI mengusulkan agar dibentuknya Angkatan Kelima yang terdiri dari petani dan buruh. Tentu saja hal ini ditolak oleh Angkatan Darat, ditolak oleh TNI. Kenapa? Karena kita tahu dulu PKI itu pernah melakukan pemberontakan, ya, pemberontakan Madiun Tea. Nah, Angkatan Darat menganggap PKI bertujuan lagi untuk melakukan kudeta sehingga ditolak. Di sini merengganglah, ya, merenggang antara TNI, Angkatan Darat khususnya, AD dan PKI merenggang di sini. Angkatan Darat dan PKI ini merenggang akibat pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Kelima ini ingat adalah petani dan buruh yang dipersenjatai. Ya, jadi PKI mengusulkan agar buruh dan petani dipersenjatai karena jumlahnya banyak. Ya, Angkatan Kelima maksudnya apa? Angkatan Kelima itu angkatan terakhir selain TNI AD, AU, AL dan Polri, gitu. Ditolak, ya. Lalu isu Dewan Jenderal. Nah, gini. Isu Dewan Jenderal ini desas-desus, ya, gosip lah.
gosip yang hot news di di angkatan darat, khususnya ya di angkatan darat, di perwira-perwira TNI itu sedang rame-ramenya ketika ada isu bahwasannya para jenderal ingin melengsarkan Soekarno. Kenapa sih para jenderal ingin melengsarkan Soekarno? Alasannya tadi, yang pertama adalah adanya Nasakom, dianggap kurang tepat untuk Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada keadaan ekonomi yang memburuk. Yang selanjutnya konflik dengan Malaysia gitu. Dan yang selanjutnya dibentuknya angkatan kelima. Ini penyebabnya, penyebab TNI para jenderal angkatan darat ingin melengsarkan Soekarno diakibatkan oleh 4 hal di atas ini. Ya, seperti itu. Nah, kenapa dibentuknya angkatan kelima bisa menyebabkan Dewan Jenderal ingin melengsarkan Soekarno? Karena para jenderal menganggap Soekarno ini sudah hampir dikuasai atau dikendalikan oleh PKI gitu. Nah, jadi tidak puaslah dengan kepemimpinan Soekarno. Lalu yang selanjutnya adalah sakitnya Soekarno. Nah, di sini kalau misalnya nih Soekarno meninggal, ini perebutan kekuasaan ya, kekuasaan yang kosong. Jadi kalau Soekarno meninggal, yang menggantikannya siapa? Tentu saja yang sangat berpengaruh antara ini, dua kekuatan ini, angkatan darat dan PKI. Siapa yang lebih unggul? Gitu. Ya, jadi konfliknya sebenarnya adalah angkatan darat dan PKI. Nah, yang selanjutnya adalah terakhir, keterlibatan Amerika. Nah, apa ayat keterlibatan Amerika segala? Kita tahu di sini Amerika anti komunis. Lalu pada abad 20 kita tahu ada namanya Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet, beradu pengaruh. Ya, otomatis PKI ini didukung Soviet. Nah, sementara tentu saja Amerika ini anti PKI, tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Makanya Amerika ini mendukung pihak yang melawan PKI gitu. Itu penyebab faktor pendorong lah disebutnya ya, faktor pendorong terjadinya gerakan 30 September. Lalu setelah itu kita tahu penculikan ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri. Nah, target penculikannya sendiri ada 7. Yang pertama, Panglima TNI Jenderal Abdul Haris Nasution. Yang kedua, Komandan TNI AD Jenderal Ahmad Yani. Ketiga, Raden Suprapto, Letjen Raden Suprapto. Keempat, Letjen MT Haryono. Kelima, Letjen S. Parman. Yang keenam, Maijen DI Panjaitan. Yang ketujuh, Maijen Sutoyo Siswomi Harjo. Ya, itu Pak, kenapa Soeharto nggak ada? Nah, Soeharto ini PKI menganggap Soeharto ini adalah loyalis Soekarno dan tidak termasuk ke dalam Dewan Jenderal. Ya, para jenderal yang ingin melengsarkan Soekarno. Nah, jenderal-jenderal ini dianggap yang dianggap ingin melengsarkan Soekarno. Soeharto itu PKI anggap tidak termasuk karena dianggapnya loyalis Soeharto itu. Lalu di dalam peristiwa tersebut 6 jenderal tewas ya. Ahmad Yani tewas, Raden Suprapto tewas, MT Haryono tewas, S. Parman tewas, DI Panjaitan tewas, Sutoyo Siswomi Harjo tewas. Yang selamat adalah Abdul Haris Nasution. Ya, bisa lolos. Yang tewas itu anaknya. Ini anak Nasution.
Abdul Haris Nasution. Sementara Kapten Pierre Tandean ini adalah ajudannya yang tewas. Ya. Ganti dari Abdul Haris Nasution, Aha Nasution ini adalah ada Irma dan Kapten Pierre Tandean. Itu tewas semuanya. Ya. Yang selanjutnya pasca peristiwa. Nah, setelah para jenderal diculik dan dimasukkan ke lubang buaya, pada akhirnya jenazah mereka ditemukan. Sebelum itu, setelah menculik, PKI menguasai 2 sarana komunikasi, yaitu stasiun RRI, Radio Republik Indonesia, dan kantor telekomunikasi. Kenapa dikuasai? Karena kita tahu komunikasi adalah salah satu hal vital gitu ya. Lalu selanjutnya, ketika sudah menguasai kedua ini, PKI mengumumkan telah memusnahkan, menyingkirkan Dewan Jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Soekarno. Ya, jadi PKI menganggap para jenderal yang diculik ini ingin mengkudeta Soekarno. Gitu. Nah, selanjutnya ketika terjadi pengumuman itu, otomatis rakyat bingung. Kenapa para jenderal ini ingin mengkudeta Soekarno? Hal ini ditanggapi langsung oleh Kolonel Sarwo Edi. Ya, RRI dan Telkom berhasil direbut, jadi langsung direspon oleh Kolonel Sarwo Edi. Siapa Kolonel Sarwo Edi ini? Adalah komandan resimen para komando angkatan darat. Nah, gitu. Direspon dan berhasil dikuasai kembali oleh angkatan darat. Lalu 10 Oktober, sebelum ke 10 Oktober, nanti di sini angkatan darat menganggap bahwasannya PKI lah yang ingin melakukan kudeta. Rakyat pun sangat marah karena kita tahu kekejaman PKI terhadap para korban dari penculikan tersebut, yaitu disiarkan. Jadi diumumkan bahwasannya telah ditemukan jenazah bekas penculikan. Ya, banyak sekali organisasi-organisasi khususnya organisasi Islam yang marah karena memang selalu bersih tegang ya, organisasi Islam ini dengan PKI itu sering bersih tegang sehingga terjadi demonstrasi di mana-mana menuntut agar PKI dibubarkan. Pada akhirnya tanggal 10 Oktober 1965 dibentuk Kopkamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang dipimpin nanti oleh Soeharto ya. Bertugas apa? Untuk memulihkan keamanan. Kacau coy dirinya teh ya. Gunjang-ganjing sekali keadaannya. Ya, pokoknya banyak terjadi kerusuhan, demonstrasi di mana-mana. Pada akhirnya nanti tanggal 5 Juli 1966 dikeluarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang berisi pertama pembubaran PKI dan organisasi sayapnya. Jadi bukan hanya PKI saja, ada Lekra, ini organisasi yang bergerak di bidang kesenian, ada Gerwani, ini organisasi yang bergerak di perempuan lah gitu ya, perempuan dan lain-lainnya banyak. Jadi PKI tidak hanya bergerak di politik saja, tapi di bidang-bidang lainnya pun mereka bergerak. Lalu PKI sebagai organisasi terlarang, yang selanjutnya larangan penyebaran paham Marxisme dan Leninisme. Seperti itu. Dari sinilah ya, ketika sah ini sebenarnya ketika dibentuk Kopkamtib ini di sini mulai pemusnahan PKI ya. Pemusnahan orang-orang yang dianggap terlibat terhadap PKI. Disebutnya sebagai genosida PKI. Kurang lebih
hampir katanya nih belum ditemukan pasti korban jiwanya berapa, hampir 2 juta orang meninggal, 2 juta PKI meninggal, orang-orang yang dianggap PKI meninggal. Seperti itu, terjadi genosida orang-orang yang dianggap terlibat dengan PKI di Indonesia. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini ya. Materi mengenai G30S nanti juga akan dijelaskan kembali di demokrasi terpimpin, di akhir demokrasi terpimpin. Jadi di sini tidak semuanya dijelaskan, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Selamat mengerjakan, catat ya tugasnya, ini rangkum saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.